Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi, masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur. Dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya. Nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala. Musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Anugerah Tuhan kekal selamanya karena Dia Tuhan yang baik dalam hidup kita. Apapun kondisi kita hari-hari ini, percayalah Tuhan selalu baik untuk hidup kita. Hari ini kita punya tema yang bagus ya, temanya tadi sebentar saya lihat dulu. Let's start your life. Ini maksudnya mari kita mulai mengatur hidup kita. Tapi yang paling penting adalah apapun rencana hidup kita, kalau kita bisa atur sebaik mungkin, itu tidak akan berarti kalau tidak sesuai dengan rencananya Tuhan. Jadi yang terpenting adalah kita mengatur rencana hidup kita sesuai dengan rencananya Tuhan. Mari kita angkat sebuah pujian sebelum kita ke podcast kita, sebelum kita mendengar lebih lanjut. Kita angkat sebuah pujian yang menyatakan bahwa apapun hal yang kita lakukan, kita mau berserah sama Tuhan dan percaya hidup kita akan baik di tangannya Tuhan. Dan satu hal lagi, apapun masa lalu kita, apapun hal-hal yang sudah kita lakukan, kegagalan ataupun kesalahan, itu tidak akan jadi masalah karena Tuhan melihat hati kita. Bapa, Engkau mengenalku.
mengenalku, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Kau tahu Tuhan, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku. Bahkan ku sempurnakan, jadikan yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap, dan kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya, oh, ada rancanganmu bagiku. Kuatkanku, dasarku berharap, ku berserah, aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami tahu Engkau Tuhan yang baik. Apapun yang kami alami hari-hari ini, Tuhan, anugerah-Mu, penyertaan-Mu, kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami sungguh baik di dalam hidup kami, Tuhan. Sebelum malam hari ini, Tuhan, kami memulai podcast kami dengan narasumber kami yang ada, Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya malam hari ini boleh dapat jadi berkat di dalam kehidupan kami. Kami boleh menata, mengatur kehidupan kami sesuai dengan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saya persilakan Aldo dan Feli, dan Elisa. Kenapa Feli? Oke. Thank you. Oke, thank you Ko. Sekali lagi shalom teman-teman dan Ko Hagai. Jadi malam hari ini kita mau ngapain nih, Cen? Malam ini pastinya kita mau podcast. Nah, di podcast malam ini, karena kita juga udah lama nih nggak podcast. Tema yang diambil dari podcast untuk kali ini juga menarik nih buat teman-teman, buat kita semua ya. Temanya adalah Let's Start Your Life. Tadi apa artinya, Dok? Artinya itu mari menata kehidupanmu, kayak tadi udah nih. Dan nanya guru beda nanya murid. Oke, jadi teman-teman
malam hari ini kita mengundang satu orang yang lebih dulu atau berpengalaman nih di bidang kayak mana menata kehidupan, planning suatu hal yang menjadi sampai titik tujuan. Jadi malam hari ini kita mungkin teman-teman udah lihat ada satu orang yang teman-teman lihat, aduh kok nggak pernah lihat atau jarang lah lihat di P3MI, itu ada Ko Hagai Eagle Kainde. Halo Ko. Halo semuanya. Jadi Ko Hagai ini anak kedua dari 5 bersaudara teman-teman. Dan Ko Hagai ini juga aktif pelayanan di gereja, itu di Gereja Santapan Rohani Indonesia. Jadi Ko Hagai ini juga by the way teman-teman lulusan SMA Metodis 2 dan pendidikan terakhirnya lulusan di kampus MDP. Jadi kurang lebih alumni Koko alumni untuk sekolah, kalau teman-teman sekolah Metodis. Oke, langsung saja mungkin sekali lagi kita sapa. Halo Ko Hagai. Halo semuanya. Nah, itu Ko Hagai ya teman-teman. Jadi by the way juga congrats Ko Hagai untuk anak keduanya baru lahir di minggu-minggu ini. Jadi Ya, sudah thank jadi tetap panggil Ko atau susu Ko? Apa cuman? Panggil bro aja. Oh, mantap panggil bro Ko. Jangan dipanggil tante. Sekali lagi ya, thank you juga Ko udah luangin waktu walaupun lagi kondisi Koko sibuk-sibuknya mungkin anak kedua lahir kan. Kita ucap syukur. Oke, kalau mungkin kami pengen Koko sharing-sharing dikit nih, kami kayak tema yang udah kami bawa, kayak mana menata kehidupan. Jadi kesibukan Koko sekarang nih apa sih Kok? Sebelumnya aku juga ucapin terima kasih Aldo dan semua teman-teman untuk kesempatan yang diberikan malam ini bisa gabung join ibadah P3MI dalam pembahasan podcast. Kesempatan yang luar biasa karena P3MI atau Metodis Indonesia Bethlehem ini bukan suatu hal yang asing seperti yang diomongin Aldo kan dalam kehidupan saya ya, karena 6 tahun saya di Bethlehem, sekolah tapi di situ kan dari SMP sampai dengan SMA. Jadi thank you banget Aldo dan semua teman-teman, dan ini juga muka-mukanya semua muka-muka ada asing, ada beberapa juga saya udah tahu, ada Erik, ada Aldo, ada siapa lagi tadi ya, banyak semua yang baru-baru juga. Sekali lagi salam kenal. Dan kesibukan saya pribadi sekarang adalah ngurus 2 anak dan 1 istri. Ya, jadi kalau tadi udah dibilangin baru lahir anak yang kedua, puji Tuhan. Kemarin pas 17-an habis upacara langsung lahiran anak yang kedua. Wih, jadi ya itu bisa dibilang kesibukan juga kan, karena malam-malam mesti bangun ya enggak. Lalu untuk pekerjaan sekarang kalau harian itu masih sibuk juga ngelola Pempek Dos Bangau, usaha kuliner yang saya selama setahun belakangan saya coba kembangin, yang sebenarnya bersumber dari usaha orang tua. Jadi setahun terakhir pas di bulan 8 tahun lalu saya mulai untuk kembangin ke Kota Palembang ya, jadi ada di beberapa titik. Lalu masih aktif juga di asuransi, di insurance walaupun tidak seaktif dulu. Lalu apalagi ya? MC juga masih MC walaupun ini lagi PPKM, yang mengucap syukur sehingga tidak ada pernikahan dan juga acara-acara lain guys. Jadi kita bersyukur. Dan terakhir juga baru-baru ini mencoba untuk masuk ke dunia broadcasting. Jadi masuk ke presenter, ini baru mulai sih. Dan juga membantu istri juga dengan usahanya di bidang wedding organizer, jadi mengelola pernikahan-pernikahan. Seperti itulah kesibukan sehari-hari saya. waduh, banyak banget Ko ya. Belum lagi sibuk kayak olahraga. By the way, Ko Hagai ini juga hobi olahraga teman-teman. Hobi. Basket, nge-gym dan sebagainya. Saya hobi nge-gym. Kok dari semua yang sedang Koko jalani atau sedang mungkin Koko bangun itu, sejak kapan sih Koko memplanning itu kayak tadi pempek sebagai ini dan WEO segala macam kok? Memplanningnya sendiri sih ya pasti
beberapa tahun atau beberapa waktu sebelumnya ya. Kayak ini kan nggak semuanya langsung jalan bareng. Tapi dimulai dari satu-satu dulu. Saya kan tamat SMA, lulus SMA dari Metodis 2 itu, pertama kali profesinya emang langsung di marketing asuransi. Nah, sudah jalan 10 tahun, jadi memang diplanningkan dari sebelum tamat itu kan mikir, nggak tahu kalau di sini ada nggak yang masih kelas 3 SMA atau kelas 2 yang sudah mulai bingung mau ngapain habis kelas 3 SMA ini kan, mau kuliah kah atau mau kerja. Nah, di situ saya memutuskan untuk kerja dan juga sambil kuliah. Jadi memang diplanningkan. Sebenarnya sih kalau dari marketing cuma pengen untuk jadi produktif aja di awal. Nah, lalu ke depan sambil jalan melihat ada beberapa peluang ya kita ambil. Kayak apa namanya? MC kan. Lalu ada WO sebetulnya dimulai dari saya sendiri dari dia SMA. Nah, kita bantu untuk kembangkan. Lalu PMP ini setahun terakhir juga kita karena melihat peluang yang kenapa tidak kita coba lah untuk bisa dikembangin. Gitu sih. Oke, nah itu. Oke, tadi kita sudah dengar nih teman-temannya bisnis yang keluarga bangun, terus juga segala kesibukannya. Nah, sebelum kita masuk ke podcast kita semakin dalam, aku mau kasih tahu teman-teman nanti di akhir dari podcast ini kita akan Q&A. Jadi teman-teman yang punya pertanyaan, teman-teman bisa tanyain by chat atau juga bisa japri ke kami melalui Zoom chat, nanti private aja nggak apa-apa, kami nggak sebutin namanya. Oke, tenang aja. Dan kita langsung mau tanya ke Kohaga ini. Oke. Kohaga, dari kesibukan Koko yang tadi, Koko pernah nggak sih ngerasa terjebak dengan rutinitas atau mungkin ada yang di luar dari ekspektasi Koko? Ya, contoh kayak yang saya bilang tadi adalah ketika tamat SMA, saya berkecimpung di dunia industri keuangan asuransi itu selama 10 tahun bahkan lebih sampai sekarang kan. Nah, sehingga di tahun-tahun awal itu saya nggak bisa melihat peluang lain gitu loh. Jadi ini kan seperti contoh saya yang MC sekarang, saya masuk di dunia usaha kuliner. Ini kan mungkin baru di 2 tahun terakhir lah, 1-2 tahun terakhir. Jadi kayak ya benar kayak Cen bilang tadi, seringkali juga terjebak karena kita dengan rutinitas sehingga kita tidak memplanningkan lagi. Padahal kita sebetulnya masih ada potensi-potensi lain yang bisa kita gali. Apalagi karena kita masih muda kan, khusus ini kan di P3MI. Kenapa tidak kita memaksimalkan mencari potensi-potensi kita yang lain gitu. Siapa tahu bisa menjadi hasil yang positif. Nah, tadi kan kalau kita dengar nih Koko udah kayak planning tuh udah dari SMA gitu kan, rata-rata gitu kan, bangun WO tadi dan sebagainya. Nah, menurut Koko tuh kita sebagai anak muda mungkin sekarang kalau P3MI udah lulus ini semua ya, lulus sekolah. Jadi P3MI itu dari lulus sekolah sampai merit nanti. Nah, seberapa penting sih kok kalau kita tuh atau saat kita muda sekarang gitu kok? Sorry, tadi nge-lag dikit tuh, nggak kedengeran. Oh, sorry. Jadi kan kayak Koko kan udah dari SMA nih, kalau tadi ceritanya kan planning segala macam dari WO sebagainya. Nah, kan kalau P3M ini range-nya dari lulus SMA sampai merit nanti kok. Okay. Jadi, nah, menurut Koko tuh seberapa penting sih kita anak-anak muda itu menyusun rencana kita sejak muda, sejak sekarang lah kayak itu. Nah. Oke, sangat penting dalam melakukan perencanaan terus kita anak muda. Karena kan anak muda ini selalu kebanyakan terjebak dengan pemikiran bahwa ada yang orang bilang YOLO ya, you only live once. Jadi cuma hidup sekali, jadi nikmatin masa muda tanpa kita sadar tiba-tiba kita udah mulai tua. Ya. Karena
contoh sekarang saya nggak terasa juga ini kan 2021 tamat SMA 2010 udah 11 tahun ninggalin metodis 2 ya kan. Mungkin kayak Aldo sekarang udah lulus ya Aldo ya, udah lulus Sudah, kuliah ya. sudah. Nah ini udah lulus kuliah, saya dulu SMA dia masih SD ya. Maksud tuh kita ini kalau kita tidak melakukan planning, tidak melakukan perencanaan, maka kita ya cuma ngalir aja. Dan hasilnya nggak akan maksimal. Jadi menurutku sendiri mesti melakukan perencanaan dan di semua bidang lah, bahkan terkhusus di bidang finansial, di bidang yang namanya mau nikah kapan mesti direncanakan, ya kan? Semua itu harus direncanakan. Kan ada pepatah ngomong, kalau kita gagal dalam merencanakan, sesungguhnya kita itu sedang merencanakan untuk gagal. Jadi perencanaan itu sangat penting. Dan yang paling penting ya seperti kita ngomong, jangan lupakan Tuhan dalam perencanaan. Itu sih sangat penting sih. Jadi kalau untuk merencanakan masa depan ya, merencanakan masa depan. Misalkan setahun ke depan kita mau mau sebagai apa, 5 tahun ke depan kita bayangkan mungkin pekerjaan kita atau usaha kita atau apapun itu. Kalau saya mencoba sebisa mungkin untuk merencanakan segala sesuatunya. Kok menurut Koko berarti planning dari muda itu memang sangat penting ya Kok. Menurut Koko dari nyusun untuk merit pun Koko sudah planning dari muda. Nah, kami pengen tahu kok cara Koko susun planning Koko yang kemarin sampai bisa ke titik yang sekarang. Gimana sih kok? Bolehlah share ke kami. Boleh. Jadi kalau saya pribadi cerita dikit ya. Ketika tamat SMA itu kan kita masa-masanya bingung mau ngapain, mau kuliah kah atau mau kerja. Terlebih saya ini terlahir di keluarga yang sederhana. Papa saya pendeta di sebuah gereja yang kecil lah di OPI sampai sekarang. Nah sehingga pemikiran saya gimana caranya setelah tamat SMA ini tidak lagi menjadi istilahnya beban keluarga. Jadi saya berpikir bagaimana supaya papa saya nggak akan keluar duit lagi untuk saya. Saya bisa hidup sendiri, kalau bisa saya membiayai bahkan pendidikan saya sendiri. Nah dari situ saya mulai berpikir gimana caranya bisa dapat kuliah gratis, ya kan? Kuliah gratis dan dapat duit. Nah karena dari dulu saya hobinya basket, jadi saya coba masuk ke universitas yang menyediakan beasiswa jalur basket. Nah, lalu terbanglah saya ke Jawa Tengah untuk seleksi tryout di sana, tapi diterima, tapi nggak full, ya kan? Cuman nggak sampai 50% biayanya, beasiswanya. Sementara saya pikir saya harus berpikir gimana caranya orang tua saya nggak keluar biaya sama sekali. Bahkan kalau bisa kita yang kasih ke orang tua, bukan orang tua lagi yang membiayai kita. Nah, dari situ saya pulang ke Palembang, lalu jadikan rencana pertama gagal nih. Untuk jalur basket nggak bisa. Lalu saya coba lagi untuk mikir apa lagi sih yang kira-kira dapat pendidikan tapi nggak keluar duit. Ya kan? Jadi keluarlah ide dari keluarga juga mendukung untuk masuk ke akademi kepolisian. Jadi saya ini pernah mencoba untuk jadi polisi, teman-teman. Nah, dan itu pun gagal. Gagalnya di mana? Kalau nggak salah di tes kecantikan. Ya, mungkin kurang cantik. Nah, dari situ gagal lagi. Saya cari cara lagi gimana caranya untuk bisa kayak tadi, orang tua nggak usah keluar duit lagi, nggak usah jadi beban lagi. Lalu ketemulah dengan jadi sales insurance, jadi marketing asuransi. Nah, di situ saya jalanin sambil saya juga masuk kuliah. Nah, dari situlah mulai karir saya untuk dalam hal pekerjaan. Jadi dari situ terus bahkan di situ kan saya juga sebagai financial planner, jadi perencana keuangan. Jadi di situ belajar banyak bagaimana merencanakan, bagaimana planning goal-goal kita, tujuan-tujuan kita sampai dengan sekarang. Jadi dari awal
konsepnya atau tujuannya udah jelas terlebih dahulu. Jadi pengennya nggak mau jadi beban lagi, lalu nanti berpikir gimana caranya akan ketemu dengan bermacam-macam media yang Tuhan izinkan untuk kita ketemu sih. Gitu sih, Cen. Oh, tadi aku sih menarik yang Koko dapat pemikiran itu waktu SMA gitu kan. Nah, itu tuh ya kalau aku jujur pemikiran-pemikiran itu ya mungkin banyak anak muda lah. Contohnya aku misalnya pemikiran-pemikiran itu dapat mungkin baru-baru ini pada saat Koko SMA tuh sudah pemikiran kayak itu segala macam itu tuh entah memang proses atau lingkungan atau gimana sih kok bisa pemikiran kayak itu? Ya, kalau dari meme yang sedang beredar sekarang, Pak Prabowo berkata apa? Karena kita tidak punya uang. Memang karena saya dari keluarga yang sederhana, yang tidak memungkinkan untuk orang tua saya bayarin kuliah lagi kayak gitu loh. Dan saya tahu kemampuan orang tua saya. Saya apa namanya di SMA, di SMP Metodis 2 itu bayarnya itu mungkin hampir separuh, bahkan separuh mungkin dari anak-anak lain. Bukan karena saya pintar, teman-teman, tapi karena saya anak pendeta, ya kan. Jadi emang apa namanya dapat karena Metodis tahu lah, yayasan tahu anak pendeta itu didiskon karena kebanyakan anak pendeta itu susah dari segi keuangan. Nah, jadi dari situ berpikir supaya jangan nambah nyusahin lagi. Itu sih prinsip supaya apa namanya jangan membuat orang tua itu terbeban lebih lagi kayak gitu loh. Jadi langsung mikir otomatis gimana caranya harus kerja, harus menghasilkan gitu loh. Luar biasa, maksudnya pemikiran kayak itu sudah survive, sudah mandiri kayak itu. Sejauh ini dari hal yang sudah Koko jalani, planning segala macam dan sampai titik sekarang tuh, Koko pernah merasa kesulitan nggak kok dalam ya kayak hambatan gitulah kok? Pasti yang ada namanya tantangan, ada namanya kesulitan. Bahkan apa namanya kayak tadi contoh saya pertama kali kan sangat gebu-gebu untuk bisa kuliah dengan jalur basket karena itu kan passion saya. Beberapa mungkin udah tahu saya dari SMP hobinya mainnya sama bola terus, ya kan, dari pagi sampai malam basketan. Jadi gimana caranya bisa dapat beasiswa itu, tapi langsung ada penolakan, nggak dapat. Jadi kesulitannya itu adalah ketika apa yang sudah kita rencanain itu tidak sesuai dengan apa namanya kenyataannya, nggak sesuai dengan ekspektasi. Nah, kan seringkali kayak gitu. Nah, jadi ya tapi ingat aja kita ada plan A lah, plan A gagal ada plan B, kita ada plan C gitu. Kita harus tetap terus bergerak karena udah tahu tadi konsepnya. Jadi kesulitan macam apapun, tantangan apapun, kita masih bisa hadapin karena kita tahu konsepnya terlebih dahulu. Konsepnya adalah tujuan saya adalah untuk bisa apa namanya mandiri dan tidak menjadi beban keluarga, tidak menyusahkan orang tua, itu tujuannya. Nanti ketemu apa namanya banyak medianya yang bisa kita pakai. Itu sih dulu. Dan kawan-kawan. Nah, Koko tadi kan kita bahas hambatan nih. Kalau sempat nggak sih Koko tuh ngerasa iri? Kadang kan kita anak muda mungkin lihat hidup orang itu lebih enak kayak gitu. Nah, kok hidupnya lebih enak ya? Kok dia kayak sampai duluan gitu? Sampai duluan, sukses duluan lah istilahnya tuh. Sedangkan kita masih proses. Kita mungkin setengah jalan pun belum kemarin. Sempat nggak sih ngerasa? Terus artinya pasti. Jadi apa namanya? Karena apalagi kalau zaman dulu sih enggak separah sekarang. Maksudnya zaman sekarang kan zaman sosial media, kita ditawarkan atau kita dihadapkan dengan yang namanya pamer pencapaian, pamer harta, pamer kekayaan di sosial media kan. Nah, jadi itu lebih rentan sih dibanding beberapa tahun yang lalu. Kalau 10 tahun yang lalu kan nggak sevulgar sekarang lah apa yang ditampilkan di Instagram, di Facebook, bagaimana setiap pencapaian ditampilkan. Jadi kita bisa merasa iri ataupun apa ya istilahnya zaman sekarang itu minder atau insecure.
insecure dengan pencapaian orang lain. Nah, jadi cara mengatasinya adalah ya tadi balik lagi fokus ke diri sendiri. Fokus ke diri sendiri adalah karena kita ini tidak sedang kompetisi dengan siapapun. Balik lagi harus tahu hal itu, kita cuma berkompetisi dengan diri kita sendiri. Jadi tugas kita cuma bagaimana caranya memastikan hari ini diri saya lebih baik dari kemarin, ya kan? Jadi nggak fokus ke orang lain. Mungkin dia lebih maju duluan, ya it's okay. Mungkin kita nggak tahu apa yang dilakukan di belakang. Kita cuma tahu, contoh kayak di Instagram, apa yang ditampilin orang itu semua yang baik-baik, semua yang hebat-hebat, yang mewah, yang wow, itu semua yang ditampilkan. Tapi kita nggak pernah tahu usaha mereka di belakang, air mata, ya kan? Apa yang mereka lakukan di belakang tuh gila-gilaan, mungkin kita nggak pernah tahu. Bener banget. Jadi kadang ya kita berpikir mungkin manusiawi lah kalau lihat kata orang tuh iri atau kayak mana kan, cemburu kayak itu kan. Yes. Ya, luar biasa. Jadi kayak mana mengingatkan kita ya fokus ke diri, kayak ya Tuhan dia bilang ada waktunya masing-masing gitu, Boy. Betul. Amin. Nah, kayak tadi Koko ada sempat sharing kayak waktu beasiswa itu Koko gagal lah sempat kejar beasiswa. Kan itu salah satu hal yang Koko rencanakan itu tidak kesampaian atau tidak sesuai ekspektasi itu. Nah, kan mungkin ada hal-hal lain juga, kayak itu kan yang kita tidak tahu, ada hal yang Koko planning juga itu tidak kesampaian. Nah, bagaimana sih Koko menyikapi itu selain kayak tadi fokus sendiri, fokus di ini dan motivasi, kayak itu kok. Kan sedangkan ya mungkin ada beberapa orang tuh pas jatuh tuh bangunnya susah, bangkitnya susah, kayak itu kan. Iya. Gitu kok. Balik lagi ke tadi ya, tujuan kita tujuan awal kita masing-masing itu apa. Jadi mungkin plan A kita bisa gagal, kita harus segera move on ke plan B, ke plan C gitu loh. Jadi ada banyak jalan menuju Roma kan, untuk misalnya ke tujuan kita tadi. Banyak media yang bisa Tuhan pakai, banyak orang yang bisa Tuhan pakai untuk menghantarkan kita ke tujuan kita tadi. Jadi kalaupun gagal, ya sudah, justru bagus, semakin banyak kita ngalamin gagalan, penolakan. Kalau saya dulu aktif di asuransi itu paling banyak diajarkan apa? Cari sebanyak mungkin penolakan. Jadi sukai penolakan, karena semakin banyak kamu ditolak, semakin dekat kamu dengan closing ya istilahnya kalau di sales. Jadi ya tidak masalah. Jadi emang itu kita menjadikan teman kita, jangan jadikan misalnya, oh aku gagal nih, udah habis, stop di sini ya, kita nggak akan bangkit, nggak bisa maju lagi. Padahal setiap kegagalan itu kan cara Tuhan juga untuk mengajar kita lebih menjadi orang yang lebih wise, lebih berhikmat, bahkan bisa membawa kita lebih dekat pada Tuhan. Mungkin teman-teman yang lain kalau mau tanya segala macam boleh chat kita di Zoom segala macam. Aku juga pengen singgung ini sih, kayak aku nggak tahu ya. Koko pacaran itu kita planning salah satunya tentang kehidupan ini, pernikahan lah kayak itu kan. Koko pacaran dari SMA ya kalau salah ya, sama Cek Karol. SMP. Kami pacaran dari kapan? Dari SMP, kami dari SMP kelas 3 pacaran. Ya. Lupa kok ya kapan nih sampai itu. Apa dia ingat dah? Masa aku tuh luar biasa dari SMP. Dari SMP sampai sekarang gitu ya. Nah itu salah satu planning Koko juga dah, dalam kehidupan pernikahan, atau memang ngalir be. Kadang kan kita juga anak muda juga berpikir kayak itu kan. Ya, kalau tergantung sih, maksudnya kita kan sejalan berapa tahun ya? 10 tahun, pacarannya 10 tahun sebelum nikah. Tapi itu kan dimulai dari SMP. SMP itu kan cara berpikirnya kan pasti beda dengan ketika kita udah kuliah. Ya. Jadi SMP mungkin kita sekedar kalau orang ngomong tuh cinta monyet atau apa ya. Nah, tapi kan begitu jalan setahun, 2 tahun, SMA semakin sering bareng, lalu ketika udah mulai
tamat SMA dan kita masih terus bareng, nah disitulah kita mulai berpikir atau memplanning segala sesuatunya gitu loh. Karena kan tujuan pacaran kan pendekatan adalah untuk membangun rumah tangga kan, bukan untuk yang lain-lain. Jadi di situ udah mulai planning gimana caranya bisa nikah gitu loh. Mantap. Itu jadi pelajaran untuk kita anak-anak muda. Nah, so tadi kan bisnis jalan kok ya, lancar lah sudah. Terus juga untuk percintaan kok sudah sampai menuju ke keluarga, sudah jadi nih. Nah, terus masih ada nggak sih kok kerinduan-kerinduan Koko yang masih dalam perencanaan Koko yang mungkin belum tercapai atau masih Dalam proses gitu. dipikirin gitu? Ya masih sebenarnya pasti ada. Jadi setiap kita itu pasti sebenarnya masih punya impian dan satu tercapai pasti kan pengen yang lain. Ya manusia kan, manusia tidak pernah puas, enggak yang dilihat mata. Nah tapi ya itu tadi sebetulnya kalau aku sih lebih ke apa? Mencari potensi yang bisa dikembangkan gitu. Nah selagi masih muda lah ya, saya masih muda, masih 28, saya belum 30. Beda tipis lah sama teman-teman di sini. Ya kan? Nah, jadi contoh kayak saya kan 10 tahun di asuransi, lalu berapa 2 tahunan terakhir mungkin baru terjun di dunia MC wedding dan juga gathering di Palembang, maksudnya di Sekuler. Nah, kenapa saya terjun di situ? Karena saya coba untuk memaksimalkan potensi yang ada. Nah, setelah jalan setahun lebih atau 2 tahun di MC, ada kerinduan untuk mencari potensi lain lagi. Itulah tadi mencoba untuk masuk ke dunia broadcasting di salah satu TV lokal di Palembang. Saya coba gitu loh. Sebelum mencoba di yang lokal ini, saya sebenarnya sudah mencoba di TV nasional, tapi belum kesampaian untuk ikut seleksinya. Fail juga, nggak masuk juga. Udah seleksinya nggak masuk top 30. Nah, jadi emang ada banyak kerinduan yang kalau dari saya pribadi sih lebih ke gimana untuk mencari potensi lain dalam diri saya yang bisa saya kembangkan. Karena semakin ke sini lebih pengen melihat gimana Tuhan itu memakai kita di banyak tempat yang tidak biasanya yang selama ini kita sudah jalani. Nah, ini kok ada yang tanya nih, bagaimana sih cara Koko melihat peluang? Kayak tadi kan Koko kayak buka usaha pempek itu di tengah pandemi kan di tahun lalu. Kayak mana Koko melihat peluang itu dalam membangun karir, dan apa yang membuat Koko tuh berani mengambil peluang tersebut kok? Wah, ini pertanyaan menarik ya. Pertanyaan menarik dan keren sekali. Tahun lalu ya benar, tahun lalu itu bulan 8 kita mencoba buka cabang pempek ini di kota itu pas pandemi. Nah, karena ya tadi gimana cara melihat peluangnya, mesti jeli dan sebetulnya peluang itu ada di contoh kayak pempek ini kan sebenarnya udah jalan dari 2016, tapi cuma buka di OPI. Nah, sedangkan kualitas rasa nggak kalah dengan yang lain. Nah, kenapa tidak kita coba untuk kembangkan lo kayak MC dan lain-lain. Jadi ya apapun itu sebetulnya menurutku pribadi, teman-teman pun pasti tahu lah peluang pasti ada peluang di sekitar Anda, di sekitar teman-teman semua, dan yang tadi Aldo ngomong tadi adalah tinggal beraninya aja sih. Tinggal berani aja karena menurutku semua, kalau saya pribadi sih sebagai orang yang mencoba buka usaha masih newbie lah dibanding teman-teman yang lain yang udah jauh bertahun-tahun lebih dulu. Tapi nonton pasti akan dapetin satu kesamaan dari mereka semua, dari yang pengusaha-pengusaha yang buka usaha itu, mereka semua berani take risk, ambil resiko gitu loh. Kalau gagal ya sudah, jadiin sebuah pelajaran gitu loh. Tapi tentunya dengan tadi selalu sertakan Tuhan dalam setiap langkah, dalam setiap resiko-resiko yang kita ambil, bahkan harus tetap terus didoakan.
mesti berani sih. Saya banyak belajar juga dari koko saya, dia lebih dulu di bidang usaha, jadi dia bilang harus berani. Karena kalau nggak dicoba nggak tahu. Daripada teman-teman penasaran, kalau nggak dicoba, mending coba aja, dites gitu. Karena saya yakin teman-teman pasti punya hikmat dari Tuhan untuk bisa lihat semua peluang di sekitar Anda. Yes. Mumpung masih muda kalau gitu ya, perjalanan masih jauh kan. Muda, ya. Mumpung masih muda harus. Saya paling senang emang nyuruh orang muda ini untuk coba usaha, coba dibuka gitu loh, Bahkan teman-teman saya pribadi, saya encourage mereka untuk ke usaha. Itu salah satunya Kokaku, jadi Kohaga ini juga. Ya, salah satunya itu bukan merek. Kayak itu, memang bukan memikirkan diri sendiri, tapi orang sekitar juga. Ya, salah satunya Koko Aldo ini yang merupakan teman baik saya dari SMA, dari SMP bahkan, ya kan. Sebenarnya nggak sengaja juga ya, tahun lalu ketemu itu udah sengaja, dua tahun lalu ketemu waktu dia balik dari Surabaya, ya kan. Mau balik lagi ke Surabaya, bilang ngapain? Coba nih lihat peluang nih, coba tes aja. Pertama kan masih tidak mau, tapi sekarang dia udah kerenian ya. Mantap nih udah nikah pula dia. Iya, berarti selain itu berarti Koko juga memberkati lah, jadi berkat jalan untuk orang berani buka usaha, berani. Kuncinya tuh berani mencoba kok ya. Ya mencoba lah. Coba. Saya dulu juga pertimbangan untuk tahun lalu bulan 8 itu dibuka. Pertimbangannya juga maju mundurnya juga banyak, teman-teman. Maju mundurnya juga banyak. Lalu kayak dulu di asuransi itu bayangin teman-teman, saya tamat SMA usia 17 tahun. 17 tahun itu jualan asuransi, jualan ke AI, susu-susu, ya kan, bapak-bapak, ibu-ibu, dengan suruh mereka bayar 500.000 per bulan, 1 juta per bulan, dan produknya tidak ada, teman-teman, tidak berwujud, ya kan. Jadi cuman jual hawo kalau orang Palembang ngomong. Nah itu kan mesti berani, mesti yakin lah dengan apa yang ditawari. Jadi di situ juga banyak belajar. Itu sih. Oke kok. Nah ini ada pertanyaan lagi yang masuk kok. Ini pertanyaannya, Koko kan menjalankan usaha dan pekerjaan di bidang yang berbeda-beda. Ya. Nah, ketika pertama kali Koko memulai di bidang yang baru, apakah Koko pernah mengalami kayak ragu atau nggak percaya diri? Kalau misalkan pernah, itu Koko ngadepinnya bagaimana biar bisa tetap pede untuk tetap jalan di bidang tersebut? Ya benar, menarik sekali. Jadi saya kan pertama di asuransi, lanjut ke di MC ya, di MC itu sebetulnya memang berbeda, tapi bisa diomongin serupa karena dulu di asuransi saya kan memimpin tim, memimpin beberapa orang, lalu seringkali juga memimpin meeting, memimpin pertemuan sebagai MC-nya juga, sebagai pembicaranya juga di situ. Jadi di situ juga melatih melatih skill dari public speaking-nya untuk bisa masuk ke dunia MC. Nah, jadi dari situ saya masuk. Jadi memang bidangnya berbeda, tapi sebenarnya saling mendukung satu dengan yang lain sih. Lalu tapi yang paling beda sih memang kuliner ini, jualan pempek ini yang paling beda. Ya kan, walaupun dulu saya sudah pernah jualan pempek keliling usia berapa ya, 7 tahun atau 8 tahun keliling perumahan opini. Tapi itu cuma beberapa bulan. Nah, jadi dari dulu emang udah pernah jualan pempek. Kendalanya emang seringkali tidak percaya diri. Saya sebelum buka cabang pertama ini mungkin setahun atau setahun setengah maju mundurnya. Ya kan? Jadi saya ngomongin kokonya Aldo, bukalah langsung. Ayo, aku juga mau buka. Tapi dia udah buka setahun lebih, aku juga belum buka. Gitu. Karena tadi terjebak dengan rutinitas yang sudah dijalani sebelumnya kan. Dia sudah jalan setahun lebih. Kami sebelum dia buka usaha itu kami ngobrol bareng, ketemu bareng, ngopi bareng, ngomong kayak itu loh. Nah, aku buka ini, bareng, kita tes gitu loh. Nah, dia sudah buka, aku masih maju mundur. Gimana cara ngadepinnya? Ya harus dicoba, teman-teman harus coba.
apalagi kalau usahanya jalan dulu, nanti teman-teman akan tahu apa yang mesti diperbaiki, apa yang mesti ditampel bocornya atau apa kayak itu. Tapi mesti sambil jalan, karena learning by doing. Jadi belajar sambil menjalankan kayak gitu. Itu paling baik. Gitu sih. Oke, luar biasa. Jadi kayak ya kita mulai dulu baru kita tahu kan salah di mana segala macam gitu ya. Iya benar. Kok ini ada pertanyaan juga nih. Ini mungkin yang sedang kuliah atau mungkin sekarang kita nih juga. Nitip pertanyaan nih, bagaimana cara meyakinkan orang tua dengan planning kita? Contoh, misalnya kita punya planning kayak keluar ke luar negeri, tapi orang tua tuh ngelarang ya karena berpikiran jauh segala macam. Kayak mana sih kok? Mungkin kok pernah ngalamin nggak kayak gitu kok? Orang tua yang mungkin kasih pandangan yang berbeda kayak gitu. Kalau pribadi sih, kalau sampai kuliah, misalnya kuliah di luar negeri atau kerja di luar negeri sih belum sampai ke situ sih ya, tantangan orang tuanya. Lebih ke, kalau dulu aku kan waktu kuliah itu kan sambil kerja atau kerja sambil kuliah. Nah, ketika sambil jalan itu di asuransi ini kan sistemnya komisi teman-teman. Jadi ketika kita baru join itu pendapatannya nol, sama sekali nggak ada. Jadi pendapatannya itu cuma berdasarkan berapa banyak nasabah atau klien yang kita bisa bawa ke perusahaan itu kan. Jadi di awal-awal kan pas merintis belum ada penghasilan sama sekali. Jadi orang tua juga menyuruh untuk kerja, maksudnya kerja sama orang atau kerja sama perusahaan yang udah jelas gajinya berapa, insentifnya berapa, kayak itu tiap bulan kau pasti dapat duit. Kelasnya cuma di situ sih, dan gimana cara meyakinkannya? Ya buktikan aja. Kalau saya dulu ya saya buktikan bisa bahwa di sini bisa menghasilkan juga dan bisa menutupi biaya kuliah bahkan sampai wisuda gitu loh. Tanpa perlu untuk nyambil yang lain pada waktu itu. Nah, jadi itu cara meyakinkan orang tuanya dengan bukti lah. Tapi kalau sampai ke misalnya udah diizinkan keluar negeri, ya paling benar sih ya diajak ngomong sih ya orang tuanya untuk sharing. Kalau bisa diajak ngomong sih lebih baik. Sampaikan pandangan kita kepada orang tua. Karena sebenarnya orang tua itu kan pengen yang terbaik untuk anak-anaknya kan. Mungkin dia nggak kasih kita ke luar negeri karena dia takut resiko-resiko atau apalah. Gitu sih. Nah itu jadi ya kita harus meyakinkan, ya sempat ada quotes itu, kita ya gimana kalau orang tua ada sendiri, kita ajak gitu, ajak dalam perencanaan kita kayak tadi kok agak ini. Kok ini ada pertanyaan juga kan kayak tadi Koko singgung, Koko kan aktif pelayanan dan yang aku tahu juga aktif sebagai pemusik, mungkin liturgi dan sebagainya. Nah kadang kita berpikir itu anak muda itu misalnya pelayanan itu kan dari segi waktu segala macam kan temakan lah dalam arti kita meluangkan waktu dan sebagainya. Nah kadang kan kita anak muda mungkin terpikir satu titik, waduh ini pelayanan atau hal yang sedang kita lakukan itu mengganggu kita dalam perencanaan. Pernah nggak Koko berpikir itu atau mungkin ya gimana sih Koko ini yang tetap aktif di gereja pelayanan? Enggak sih. Kalau saya pribadi karena nggak tahu ya, karena mungkin udah anak pendeta sih dari kecil sudah emang hidupnya di pelayanan ya, dalam artian dari di lingkungan gereja. Jadi memang sangat tidak mengganggu, bahkan sebetulnya balik lagi ke prioritas lah. Kalau kita mau pasti kita bisa lah bagi waktu, nggak ada masalah, semua tidak masalah. Tinggal kalau seandainya emang benar-benar lagi sibuk ya diatur lah, semua kan bisa diatur waktunya. Kalau saya pribadi sama sekali tidak pernah terganggu dengan yang namanya, apalagi kalau cuma sekedar pelayanan di ibadah minggu, malam minggu untuk youth, remaja dan juga umum, nggak sama sekali nggak terganggu. Karena semua hal yang kita jalani itu ya pasti ada campur tangan Tuhan ya, Koy? Pasti. Karena ujung-ujungnya kan Tuhan. Ujungnya kan kita ini cuma dengan Tuhan. Semua yang ada di dunia ini kan
ujungnya habis. Kekayaan itu menipu, kata firman Tuhan. Ujungnya pas selesai kita cuman dengan Tuhan kok, bukan dengan orang tua, bahkan bukan dengan teman, bahkan bukan dengan pasangan. Ujungnya kan kita berhadapannya dengan Tuhan. Jadi itu jadi satu pegangan juga teman-teman yang saya udah jadi pikiran, jadi pertimbangan juga dari muda sampai sekarang, bahwa memang kita ini kan selesainya pada saat akhir hidup kita aja, nanti ketemu dengan Tuhan. Yang menentukan hidup mati kita itu kan Tuhan. Jadi memang mesti jadi suatu prioritas utama Tuhan dalam hidup kita. Tapi bukan berarti kita nggak seaktif teman yang lain di gereja, di pelayanan, bukan berarti kita juga tidak mengutamakan Tuhan, ya kan? Karena kan di dalam pekerjaan pun kita bisa melayani, di dalam bisnis kita pun kita bisa memuliakan Tuhan, kan? Ya kan? Jadi bukan cuma sekedar di gereja artinya pelayanan. Belum tentu juga orang yang melayani tanda kutip di gereja sebagai WL, sebagai liturgis, sebagai apa? Pemain musik, belum tentu juga dia benar-benar melayani Tuhan, ya. Seringkali kan apalagi tantangan pemusik, tantangan WL itu kan dengan show off-nya seringkali bahkan terjebak dengan melayani diri sendiri. Gitu loh. Jadi diseimbangin aja, tapi hati kita, prioritas kita adalah Tuhan. Di mana ya? Kalau dari saya seperti itu sih. Oke, luar biasa. Waduh, kalau dari hal yang di-sharing kan tidak terasa susah waktunya. Tidak terasa, jadi ya mungkin kalau mau konsultasi lebih dalam kayak kau Hagai kan ada buka financial ini kok ya, planning ya kok ya. Ya, di asuransi. Mungkin kita boleh konsultasi lagi kok sebagai penutup nih, kami pengen Kokoh kayak kasih kata-kata tips atau hal yang positif lah, kayak mana kami anak muda tuh memplanning kehidupan ke depannya kayak itu. Ya kami sempat kok jalanin Ya, kehidupan. kayak tadi berani kan, kalau jatuh ya bangun lagi gitu kan, punya pemikiran yang luas gitu. Ya, sebenarnya sih kalau dari saya pribadi cuma mau mengingatkan teman-teman aja dan saya sendiri bahwa setiap kita itu diciptakan Tuhan dengan tujuan-tujuan Tuhan yang luar biasa, tujuan Tuhan yang mulia, dan kita ditempatkan di tempat masing-masing, di pekerjaan masing-masing, di usaha masing-masing dengan peran-peran masing-masing. Dan percayalah Tuhan tempatkan itu bukan suatu kebetulan. Jadi mau teman-teman kerja kayak mau teman-teman kuliah, mau teman-teman usaha, apapun itu ya lakukan aja yang terbaik seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, untuk merencanakan kehidupan tetap perlu. Walaupun teman-teman nggak usaha, walaupun teman-teman nggak bisnis, teman-teman kerja nih, tetap teman-teman harus merencanakan. Merencanakan misalnya setahun ke depan, teman-teman mau tujuannya masing-masing apa. Karena dalam semua bidang sangat penting untuk di-planning, sangat penting untuk direncanakan. Itu aja sih, tetap semangat dan pastikan teman-teman Tuhan bawa setiap perencanaan kita itu kepada Tuhan. Itu yang paling penting. Oke, luar biasa. Wah, guys, salah satu orang yang sudah sharing tentang kayak mana kemarin kita udah belajar kayak bagaimana kita berimajinasi, memulai planning. Nah, malam hari ini sudah dengar nih dari salah satu orang Ko Hagai tentang sharingnya, kesaksiannya bagaimana ini. Mungkin kita harus kayak bilang Ko Hagai berani dan berani mencoba lah, gitu kan. Kalau tidak mencoba ya kita tidak pernah tahu. Oke, sekali lagi ya, thank you Ko Hagai untuk malam hari ini. Cek Arol mungkin ada Cek Arol juga, thank you di sana. Thank you. Untuk waktu dan kesempatannya. Nah, teman-teman, sebelum kita mengakhiri podcast kita malam hari ini, ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Jangan lupa besok kita akan menguduskan hari Sabat. Teman-teman bisa ada di pagi ataupun jam setengah 7 dan jam setengah 10. Teman-teman boleh pilih sendiri di YouTube. Dan jangan lupa juga ikutin persekutuan kita tiap minggunya di minggu depan juga. Mungkin terakhir kita minta doa penutup, contoh David. Nah, ini contoh David, Iko. Salah satu yang ini, referensi Ko Hagai. Ini pembina kita, kok. Halo, contoh. Halo, selamat malam, Bro Hagai.
Ya, saya biasa lihat-lihat doang, tapi belum kenal secara langsung gitu ya. Oh iya iya. Selanjutnya bisa kenal lebih langsung. Siap, Oke, siap. terima kasih malam hari ini Bro Hagai. Kasih, Sangat Mas. memberkati sekali, sangat menginspirasi sekali. Pastinya Amin. teman-teman di sini juga diberkati. Wah, ini Bro Aldo dan Cencen juga langsung atur planning dia. Usaha dulu atau merit dulu nih jadi Bro Aldo? Oke, nanti konsultasi sama Bro Hagai aja ya. Oke, jadi teman-teman pastinya kita semua diberkati, kita bisa kasih tepuk tangan virtual, kita bisa kasih jempol virtual. Ini karena waktu juga nanti bisa kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung via DM gitu ya. Tapi nggak tahu kalau sesudah ini responnya seperti apa, tapi pastinya responnya akan lebih baik lagi. Tetap semangat juga untuk Bro Hagai, ya untuk rencana ke depan yang baru. Puji Tuhan juga baru dikaruniai anak yang kedua, ya. Kalau saya anak yang pertama, ini anak yang kedua. Aduh, jadi semangat untuk begadangnya juga. Saya udah mau 3 minggu, ini baru 1 minggu pertama ya untuk anak kedua. Oke, semangat. Ya, jadi teman-teman kita bersyukur malam hari ini kita akan akhiri dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur, kami sungguh memuji Tuhan untuk setiap kebaikan, untuk setiap kemurahan, untuk setiap kesempatan yang luar biasa, di mana kami bisa ada untuk saat ini. Terlebih kami bersyukur Tuhan, untuk di malam hari ini ada kesempatan yang indah, kami dapat sama-sama bersekutu. Terlebih kami juga bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan yang telah menginspirasi setiap kami, berkat-berkat Tuhan yang kembali menanamkan pola-pola pikir baru, dan berkat-berkat Tuhan yang juga telah mengubah cara pandang kami. Biarlah melalui ini, kehidupan kami juga diinspirasi, kami juga dapat terus berani mengambil keputusan, kami berani mengambil peluang, kami juga berani untuk mengambil kesempatan. Tuhan Allah saja yang menolong dan memampukan. Kami juga bersyukur untuk kesempatan sharing dari Bro Hagai. Kiranya Engkau juga terus memberkati hamba-Mu ini, Engkau juga terus memakai dia dalam segala sesuatu yang dikerjakan dan dilakukan. Kami juga rindu apapun yang diperbuat juga dapat mendatangkan keberhasilan, apapun yang diusahakan juga dapat mendatangkan berkat. Terlebih kami juga berdoa untuk anak yang ada, kiranya Engkau juga memberkati untuk anak-anak, Engkau juga terus memberikan pertolongan secara khusus untuk istri dalam proses pemulihan pasca melahirkan. Kau juga terus memberikan kekuatan. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur malam hari ini. Kiranya Engkau juga terus memberkati kami, setiap pemuda-pemudi GMI Bethlehem. Di tengah situasi dan keadaan saat ini, kami rindu Engkau juga terus menolong kami. Kau taruh hati kami untuk selalu bersandar dan berharap kepada Tuhan sepenuhnya. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur. Mari teman-teman terkasih, kita arahkan hati dan terima berkat daripada Tuhan. Biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah keselamatan daripada Tuhan Yesus, penyertaan dan perlindungan daripada Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai kehidupan kita, baik hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Oke teman-teman, kebutuhan kita di malam hari ini telah selesai. Tuhan memberkati setiap kita. Jangan lupa besok ada ibadah kita. Ya, kita akan foto bersama dulu. Ya, seperti biasa. Ya mungkin boleh Buka kameranya. kasih senyuman terbaik. Ya, sekali lagi terima kasih untuk Bro Hagai. Salam dengan istri.